Oke, KM-nya siapa? Nggak masuk ya? Wakilnya? Oke, Mas Adam, tolong disiapin Mas Adam. Sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Siapa sih hari ini yang nggak masuk? Hari ini yang nggak masuk Mbak Syafa siapa? Teresia. Sama Billy itu nama tengah ya? Nama depannya? Mari kita doakan ya. Semoga bisa lepas nekat kembali dan kembali masuk ke sekolah untuk bertemu teman-teman dan belajar seperti sedia kali. Untuk membangkitkan rasa daya juang belajar kita hari ini, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak belum mau berdiri. Oke, sebelum kita mulai, sambil kita inget-inget nih daya pemanasannya juga ya, apa-apa sih yang udah kita pelajari kemarin. Kita main quizzes dulu ya, sekitar 5 menit aja cukup. Bawa handphone kan ya? Oke, kita scan. Boleh scan atau boleh masukin kode juga nggak apa-apa. Let's go. Kalau yang sebelahnya nih, lukisan yang tertanggung di layar ya. Jadi dia nanti gambarnya gimana cara kalau kamu melukis, misalnya menghasilkan gambar yang nyata seperti ini. Nah, kalau kita amati, kira-kira gambar daripada pantulannya atau gambar daripada bayangannya sama persis nggak sih sama apa yang ada di dunia? Sama persis ya, gambar buku-buku, bayangannya juga buku-buku ya. Ukurannya jadi lebih mengecil nggak kalau misalnya jaraknya kira-kira sama nggak? Ukurannya sama, jaraknya sama. Itu berarti ternyata pembelajaran kita hari ini enak banget sama kehidupan sehari-hari kita. Seperti cermin, kemudian seperti
melihat ada hewan yang lagi kan dia hinggap gitu ya di air ya, ternyata terpaku dan tercermin tuh gambaran dirinya. Ini adalah konsep refleksi di dunia nyata. Gimana ya refleksi di dunia matematika? Kalau misalnya refleksi di dunia matematika itu gimana sih? Nah, hari ini pengen kita capai bagaimana pembelajaran transformasi khususnya refleksi di dalam matematika. Hari ini akan ada 4 yang perlu kita capai. Dan 4-4-nya kita capai bersama. Yang pertama, kalian mampu memahami konsep refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan garis X, terhadap garis X sama dengan A, dan terhadap garis Y sama dengan G. Mampu memahami dulu konsepnya. Kemudian kalian mampu menemukan rumus refleksi itu sendiri dalam bentuk matris atau bentuk bulan untuk berbagai garis yang tadi secara mandiri. Nanti saya akan berikan APD supaya kalian menemukan rumus refleksi secara mandiri. Lalu yang ketiga, kalian mampu menyusunnya dan merepresentasikan dalam bentuk program. Bagaimana kamu mendapatkan rumus-rumus tadi? Yang keempat, kalian mampu berkolaborasi bersama teman-teman kelompok, mampu juga berkomunikasi dalam gaya belajar masing-masing. Jadi nanti saya akan mengkomunikasikan kalian dalam gaya belajar. Udah pernah tes gaya belajar kan nggak boleh? Udah ada hasilnya. Nah sekarang udah dulu belum di kelompok masing-masing? Jadi kita nggak perlu lagi karena kemarin sudah saya kirim nama-nama hasil tes kali. Kemudian coba kita masuk ke konsepnya ya, supaya nanti pas masuk ke dalam kelompok nggak bingung-bingung banget. Mari kita temukan konsep bersama refleksi, transformasi geometri, dan refleksi. Kalau ada cermin, kemudian ada objek itu manusia, yaitu saya. Di depan saya ada cermin. Jarak saya sama cermin itu 50 cm. Tinggi saya 140, meskipun nyatanya tidak gitu ya. Tinggi 140. Kira-kira bayangannya nanti, bayangan saya yang ada di dalam kaca itu, kira-kira jaraknya tetap sama kan ya? Nah kalau saya lagi bercermin, bayangan saya tepat di depan saya atau dia ada di lurus sedikit. Kalau saya berdiri di sini, bayangan saya berdiri di sana, artinya saya sama dia mengalami yang dari saya sama dia lurus nggak? Ya tegak lurus ya, nggak mungkin dia berbelok. Jadi dia pasti tegak lurus terhadap bayangannya. Jadi kalau dia tinggi saya sama tinggi bayangan, jadi berubah nggak bayangan saya? Dia tetap 160 cm. Nah ternyata konsep bercermin ini juga bisa mengantarkan kita pada konsep refleksi atau cerminan dalam matematika. Ya, konsep ini terbagi jadi 3 sifat-sifat refleksi yang menjadi pedoman kita. Sifat yang pedoman ya definisi mutlak adanya bahwa jarak dari titik cermin dari titik asal ke cermin akan sama dengan jarak saya sama cermin. Kalau 50 cm maka jarak dari cermin ke bayangan saya berapa? Juga sama, yaitu 50 cm. Kalau saya berpindah dikit dari 100 cm, saya mencapai 100 cm, cermin ke bayangan? Kalau cermin saya ada 3 kotak di depan saya, berarti bayangan saya akan 3 kotak di belakang cermin. Gitu kan ya? Jadi jaraknya pasti sama dan tegak lurus. Jadi sifatnya membuat garis yang menghubungkan titik asal dari garis saya begini dengan titik bayangan akan tegak lurus kepada cerminnya. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik asal dengan titik bayangan akan saling sejajar. Jadi 3 sifat ini akan membantu kita menemukan rumus-rumus refleksi yang nantinya akan kalian coba temukan sendiri ke dalam kelompok kalian masing-masing. Di produk kalian masing-masing, bagaimana cara kalian menemukannya. Jadi saya mau memberikan gambarannya bagaimana sih kita menemukan salah satu rumusnya. Misal, di sini ada saya yang direpresentasikan ke dalam sebuah titik. Titik ini kalau dalam koordinat berarti punya posisi ya. Posisi koordinat itu kan x, y, betul? Titik ini namanya titik A di 5, kalau titik A cerminnya itu sumbu x, kira-kira dia jatuhnya di mana? Kalian harus memperhatikan apa sebelum mendapatkan bayangan yang akan memperhatikan? Apa? Ya jaraknya, betul. Kita harus memperhatikan jaraknya. Dari objek ini kepada garis itu berapa jauh jaraknya? Kalau kita lihat dari titik ini kan juga ya menuju titik 0 ini titik 0 kan ya, garisnya beda sama 0. Berarti dari 2 ke sini berapa jaraknya? 2. Jadi kalau dari cermin ke bawah harus 2. Tapi kalau ke bawah
dia 5 harus di titik 5 juga. Nggak mungkin kan dia jadi berbelok atau berbelok 4, jadi dia pasti jatuhnya tegak apa. Dari itu kita dapat titiknya di mana kayak 5 koma gitu. Jadi jatuhnya aksen atau bayangannya itu 5 koma gitu. Kalian nanti coba perhatikan sampai menjadi rumus. Karena perhatikannya harus detail nih. Kalau dicoba lagi di titik lain, misalnya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, ambil semuanya, tapi sebenarnya tetap sebut X. Kalian dapatin polanya. Apakah X yang tetap berubah atau tetap? Apakah Y-nya berubah atau tetap? Kalau berubah, angkanya jadi negatif atau positif? Apakah angkanya sama atau tidak? Nah itu kalian cari polanya. Ya coba amati satu-satu ya. Di titik awal, X-nya itu bernilai 5. Di titik bayangan, X-nya tetap bernilai 5. Artinya ada perubahan nggak? Y-nya 2, jadi negatif. Ada perubahan? Apa perubahannya? Positif jadi nih. Nah, dari sini kira-kira bisa kalian ambil kesimpulan? Kira-kira gimana? Ada yang mau ngasih jawaban? Ya, Pak, silakan. Apabila sebuah titik dengan vertikal terhadap suku X, maka titik tersebut akan berubah menjadi bayangannya yaitu X, Y menjadi minus. Ya, ini menjadi minus. Itu bisa kalian buktikan nanti kalau di dalam kelompok kalian ambil berbagai macam titik, apakah polanya itu tetap sesuai. Ini akan jadi sebuah rumus dari penjelasan. Misalnya kalau A, X, Y, titik A ya X, Y disebutkan terhadap sumbu S, maka jadi apa? Nah ini akan kalian perlu cari 6 buah garis. Sampai saya bilang ya tujuannya menemukan rumus di kelompok masing-masing. Saya akan membagikan LKPD-nya ke kelompok kalian masing-masing, di mana LKPD ini ada tahapan-tahapannya yang setiap tahapannya diikuti hingga kalian mendapatkan rumus secara utuh. Jadi kan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ambil saja. Nanti hasilnya harus kalian buat produknya nih. Bagaimana kalian menemukan rumus tersebut? Boleh dalam bentuk infografis, poster, atau mau menggunakan slide interaktif atau apapun yang sekiranya kalian bisa presentasikan sesuai dengan kelompok kalian. Oke, kedua kelompoknya tolong maju untuk mengambil LKPD-nya. Oke, karena kalian sudah duduk sama teman-teman kalian sekelompok, silakan kalian ikuti arahan dan tahapan dipikirkan. Kira-kira kita mau melaksanakan apa ya? Kita berdiskusi selama 40 menit dari mulai menentukan sampai masalah produk. Nanti setelah 40 menit ke depan kita akan presentasikan tiap kelompoknya. Saya berikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan produknya masing-masing. Bisa kita mulai? Silakan. Kalau itu saya mulai dari sekarang. Di titik ke? Titik 3,5 berarti 3,5. Oh dia di bawah. Iya. Sini ya. Yes. Oh agak-agak oke. Di 5 ini 3,5. Tapi di bawah. Kita perhatiin nih. Oke.
ya? Ini X. Dia masih warna yang berbeda hasil daripada lihat deh hasilnya. Ini berbeda. Titik A ini nanti kita representasikan misalnya kalau sumbu X sama dengan misalkan angka A nya kita masukkan 2 berarti garis X sama dengan 2 kasih warna yang berbeda aja. Produknya udah jadi? Oke, yang mau lanjut ke kakak, silakan, siapa? Oke, dari bapak? Di bapak, kita kasih aplaus buat di bapak. Oke, semuanya, halo. Hai, hai. Perhatikan kelompok dari kelompok gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gama dengan saya Fadlan Nurhanan. Saya Fatan Amar Danis. Saya Mabel Elizabeth. Saya Syazina Karenisa Bilkis. Saya Muhammad Afenduritia Mukhtar. Saya Andrew Ebenheiser. Saya Alif Mansyah Mukhtiar Manan Ahmad. Dan kami dari kelompok visual yang akan mempresentasikan produk kami melalui GeoGebra. Oke, jadi pertama saya Fadlan Nurhanan akan menjelaskan tentang refleksi terhadap sumbu X. Yang ini sumbu X ya teman-teman. Nah, jadi coba kita perhatikan, kita coba dulu nih. Nah, kalau misalkan kita ambil di titik 2,2, terus kita refleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan titik yaitu di 2,-2. Nah, tadi kita juga sudah mencoba dengan berbagai titik lainnya, maka dapat kita simpulkan kalau misalkan titiknya itu dari X, Y, itu akan menghasilkan bayangan di titik, ini terhadap sumbu X ya, di titik X, min Y. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan matriks, ada namanya yaitu matriks identitas yang akan menghasilkan bayangan itu sendiri. Maka
kita dapat tuliskan matriks identitasnya itu 1,0,0,1. Tapi kita perlu lihat kalau misalkan Y-nya ini akan kita jadikan minus. Maka di sini akan kita taruh minus. Seperti itu. Maka ini akan dikalikan dengan matriks asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok Tahu dengan gaya belajar audiovisual. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil produk kami, yaitu berupa PowerPoint interaktif yang akan kami jelaskan untuk mendukung gaya belajar audio kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan refleksi terhadap garis X sama dengan A. Nah, di sini kita punya titik pertama yaitu di 5,3, kemudian titik keduanya di 0,-1, dan di sini sumbunya itu yaitu X sama dengan 2. Nah, didapatkan bayangan yaitu di 1,3. Dan dari titik B yang 0,1 didapat bayangannya yaitu bayangan 4,1. Nah, di sini kan kita bisa dapat rumus yang dijelasin kelompok sebelumnya yaitu 2A min X, Y. Nah, 2A min X ini dari mana? Jadi dari sumbu jarak dari sumbu X ke sumbu cerminan ini itu kita sebut sebagai A. Nah, kemudian A ini kita dapetin dari X ditambah jarak dari titik ke sumbu cerminnya. Jadi sumbu cerminnya ini adalah A dikurang X. Nah, karena di sini jaraknya udah A min X, berarti jarak dari sumbu cermin ke bayangannya juga sama, yaitu A min X. Nah, setelah itu berarti ini sama aja A karena X itu 0, dan ditambah ini jadinya 2A min X. Jadi kita dapat 2X itu 2A min X, dan Y-nya sama matriks identitas. Tapi karena Y-nya ini sama dengan minus, jadi satunya di sini kita dengan minus jadi X1. Jadi matriksnya ini sama dengan 2A0 ditambah min 1,0,1 dikali dengan XY. Jadi X1 ya. Terima kasih. Sekarang saya berada di titik 2,3. Jarak saya pada sumbu Y adalah satu kotak. Ya, jadi otomatis cerminan saya juga berjarak satu kotak dari sumbu Y. Ya, ini untuk disimpulkan dan mendapatkan rumus yaitu A X Y direfleksikan sumbu Y menjadi AN min X, terus sekarang ya Y sama dengan X. Kalau X nya sama dengan 1 maka Y nya sama dengan 1. Lalu kalau Y nya 2 berarti X nya juga 2. Sekarang saya membuktikannya dengan cara contoh saya ada di 2,1, maka cerminan saya ada di 1,2. Maka dapat dirumuskan menjadi XY X sama dengan Y sama dengan X menjadi Y, X. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok udah jelasin, tapi tadi ada beberapa yang saya tadi masih ada yang salah beberapa yang tadi. Nah, kita lalu kesimpulan bahwa kalau misalnya kita memiliki pola untuk dijadikan dalam bentuk matriks, kita belajar matriks identitas. Ya, kalau ini kita kali ini dalam sini maka hasilnya seperti pola yang ada kalian dapat. Jadi ada kelompok yang salah beberapa itu di bagian mana yang di bagian sini kalau nggak salah nicknya dia sama dengan X untuk minta terhadap X dengan X atau seperti itu. Cek lagi. Jadi tinggal dikalikan aja terhadap matriksnya, maka hasilnya akan seperti koordinat seperti biasa. Nah, ini dia tadi rumusnya. Rumus yang kalian dapat tadi, ada yang mencari matriks, ada yang belum mencari matriks. Oke, kita
kalian bisa sama ya. Kalian bisa rangkum dari hasil yang sudah saya berikan itu. Dan saya selanjutnya saya berikan itu. Oke, kan kita coba evaluasi kemudian refleksi nanti kita selesai. Oke. Boleh? All the tujuh tiga tujuh tiga satu empat kodenya. Kita akhiri. Kira-kira rehat lagi kan? Tangan buat rehat. Oke, selesai sudah kita pada hari ini. Mari kita refleksi dulu ya teman-teman yang ini merefleksi apa sih? Refleksi tadi artinya apa? Coba kita refleksi diri kali ini. Tadi kita refleksi dunia nyata, refleksi matematika, sekarang kita refleksi diri. Kita coba scan lagi. Kamu coba masuk ke menti.com, kemudian tuliskan passwordnya 7335 054. Thank you for your input. Oke, lihat juga teman kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Ada garis sumbu Y. Sumbu Y, sumbu Y, X sama dengan A, X sama dengan Y sama dengan B, Y sama dengan X, Y sama dengan X. Y dan kami ya. Tepuk tangan untuk semua hari ini. Hari ini, apa yang kita lakukan hari ini adalah sebenarnya kita di masa depan. Lakukan yang terbaik hari ini untuk melihat apa yang baik di masa depan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang transformasi geometri, rotasi. Terima kasih semuanya. Silakan beres-beres. Kita setelah beres-beres kita berdoa bersama. Sebelum akhir pelajaran, semoga pelajaran kita hari ini mendapat manfaatnya dan kalian sampai ke rumah dengan semangat ya. Masalah boleh tolong. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ya,